Kadang kita sering nggak pede di depan kamera, jadi sering mikir dulu. Biasanya kalau mau bicara, bilang A, mikir E. Nah, saya juga sama sebenarnya, kadang gugup di depan kamera. Jadi sering lupa materi yang mau saya bawakan. Mau tahu rahasianya, gimana saya bisa bicara lancar di depan kamera? Nah, dari tadi saya sebenarnya baca skrip, tapi bisa sambil menatap ke kamera dengan bantuan teleprompter. Seolah-olah bicara tanpa baca skrip. Nah, jadi teleprompter berfungsi untuk membantu talent membaca skrip dari monitor yang dipantulkan di kaca. Kemudian di balik kaca itu ada kamera yang menyorot ke talent, tetapi tulisan dari monitor tidak terlihat di sisi kameranya. Nah, sekarang kita langsung aja pasang teleprompter dan lihat bagaimana cara kerjanya. Bagian pertama, kita bisa atur derajat dari kaca ini. Caranya di sini ada dua knob ya, bisa kita putar untuk merenggangkan kacanya. Kemudian kita angkat kacanya sesuai sudut yang kita inginkan. Kemudian kita kencangkan lagi. Untuk step kedua, kita bisa pasang rodnya ke teleprompter. Di bagian belakang teleprompter di sini ada dua lubang nih. Ini tempat buat masuknya si rod. Kita tinggal luruskan saja. Nah, kemudian di samping teleprompter itu ada penguncinya. Dan kita harus pakai kunci L yang sudah include di dalam ikan. Sisi satunya juga kita kencangkan dulu menggunakan kunci L. Setelah kencang, kita baru lanjut ke step ketiga. Kita masukkan dudukan kameranya. Di sini ada dua lubang, sama seperti di belakang teleprompter. Tinggal kita geser saja, diluruskan dengan rod. Di sini ada dua knob, bisa kita renggangkan dulu, kemudian baru kita slide rodnya ke dalam teleprompter. Jangan lupa kita kencangkan knob dari dudukan kameranya. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Kita pasangkan HUD di teleprompter. Ini kita buka. Nah, dia bentuknya seperti ini, HUD ya. Kemudian di sisi samping sama atasnya, di sini itu ada magnetnya. Jadi kita tinggal luruskan saja dengan bagian besi di kacanya. Dia bakal menempel. Nah, setelah itu di samping kanan kiri belakang HUD-nya ada resleting. Bisa buat bantu kencangkan si HUD agar tidak lepas. Nah, sekarang kita bakal pasang ini ke tripod. Jadi ini saya ada plate dari tripodnya dipasang dulu di teleprompter. Ini dimiringkan dulu teleprompternya. Nah, kemudian bisa dilihat di bagian bawah itu ada tempat buat pasang plate-nya nih. Jadi tinggal kita pasang. Nah, kalau sudah kencang, langsung lanjut pasang ke tripod. Teleprompter sudah terpasang nih. Nah, untuk kacanya kita bisa adjust kayak tadi. Naik turunnya di bagian belakang ada dua knob. Kemudian dikencangkan. Step selanjutnya, kita bakal pasang kamera ke bagian dudukan kamera ini. Karena saya pakai NX100, di sini ada penahan buat kamera yang lebih kecil, seperti DSLR atau mirrorless. Jadi ini saya lepas dulu. Sekarang kita copot base plate untuk pasang di kameranya. Kita tekan ke belakang, kemudian knob warna merahnya kita dorong ke depan. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian di bagian sampingnya, ini ada tombol, ditahan agar base plate-nya bisa lepas. Jadi di bagian bawahnya kita pasang base plate-nya, kemudian dikencangkan, kemudian langsung pasang di dudukan kamera. Karena bodi NX100 ini panjang, jadi dudukan kameranya harus saya mundurkan sedikit. Kita tinggal renggangkan knob yang ada di dudukan kamera. Sudah renggang, kemudian kita tarik ke belakang nih. Sekarang kita kencangkan base plate-nya di dudukan kamera. Kalau sudah masuk, jangan lupa knob yang warna merah ini didorong kembali ke belakang sampai bunyi klik. Sekarang bisa dilihat di bagian belakang teleprompter, itu ada lubang di HUD-nya. Kita masukkan ke lensa kameranya. Kemudian tali di samping kita tarik untuk kencangkan. Nah, sekarang sudah terpasang semua ya. Kameranya sudah ada di teleprompter. Dan step selanjutnya, saya akan sambungkan laptop saya ini ke teleprompter. Untuk software teleprompter dari ikan, itu sudah include di dalam pembelian. Tinggal download saja di website ikan. Teleprompter ini memiliki beberapa koneksi. Yang pertama ada HDMI, kedua VGA, ketiga ada BNC Composite. Karena laptop saya ini memiliki output HDMI, saya akan pasangkan HDMI dari laptop ini ke teleprompter. Kemudian ujung satunya pasang di teleprompter. Teleprompter juga membutuhkan power ya. Di sini ada powernya, kita sambungkan juga. Kemudian kita nyalakan. Di bagian depan teleprompter ini ada tombol power.
Sekarang softwarenya saya jalankan. Ini ada softwarenya, terus kemudian saya drag ke sini. Kalau sudah di drag di teleprompter, kita balik ke software utamanya. Di sini ada tombol klik talent window full screen. Bisa diklik. Nah, sebelum kita jalankan software ini, di sini teman-teman bisa lihat masih terbalik ya. Kita bisa flip nih tulisan ini. Di sini ada menu, flip sama koneksinya ya. Jadi kita tinggal klik menu, kita pilih yang sistem config. Kalau dilihat di sini terbaliknya vertikal ya. Jadi kita flip vertikalnya, kita on. Di sini baru kita klik tombol flip yang ada di sisi monitor ini. Bisa dilihat di sini ada tombol untuk start promptingnya. Untuk menjalankan script yang di awal tadi saya baca. Kemudian di bawahnya ada import text, kita bisa masukkan teks di sini. Kemudian teks yang masuk di sini kita juga bisa edit. Kalau kita klik, dia bakal muncul untuk edit teksnya nih. Kemudian di bawahnya lagi, di sini ada open talent window, itu window yang tadi saya buka di teleprompter. Jadi kalau ini saya klik lagi, dia bakal muncul talentnya, tapi masih belum ada di sini. Jadi kita harus geser secara manual. Baru setelah muncul di teleprompter, kita tinggal klik, dia secara otomatis bakal full screen. Kemudian geser ke bawah lagi, kita juga bisa atur font dari script yang kita baca. Di sini ada pilihannya nih, selain Arial ada Roboto dan lain-lain nih. Salah satu yang paling penting juga, ukuran teksnya. Kita bisa kecilkan sama besarkan. Ukuran teks ini bisa disesuaikan dengan jarak pandang talentnya. Dan di bawahnya lagi kita bisa atur renggang dari kalimatnya. Kemudian ada invert display, kita klik, dia bakal ganti background warna putih. Eyeline di sini menunjukkan ini panah bantunya ya. Kalau dilihat di sisi sebelah kiri itu ada panah bantunya. Nah, kita bisa atur tuh mau sebesar apa, terus kemudian mau transparan atau kelihatan. Dan kita juga bisa atur dia mau di sisi sebelah mana. Ini sebelah kiri nih. Kalau mau sebelah kanan, dia bakal tampil di sebelah kanan. Kemudian kalau mau di kedua sisi, dia bakal tampil di kedua sisi. Jadi eyeline ini membantu untuk talent membaca di garis sebelah mana nih tulisannya. Yang terakhir ada profile. Profile ini dia bisa bantu untuk menyimpan opsi-opsi yang sudah kita pilih tadi. Fontnya berapa, kemudian line height-nya berapa, eyeline-nya pakai atau tidak, itu bisa kita save. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa talent, mungkin tiap talent punya preferensinya masing-masing, kita tinggal simpan aja. Kemudian kita panggil kembali saat talent yang A atau talent yang B bakal pakai teleprompter ini. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan jalankan software prompting ini. Di pojok kiri atas kita bisa lihat ada tombol start prompting. Kita bisa klik, dia sudah mulai prompting nih, tapi masih belum bergerak. Jadi kita harus klik tombol panah yang ada di keyboard atau di laptop saya ini. Panah bawah 2 kali buat mulai menjalankan. Dan untuk menambah kecepatan kita tinggal klik lagi 2 kali lagi. Dia bakal tambah kecepatan. 2 kali lagi bakal tambah terus. Kalau kita butuh lebih cepat lagi, tinggal klik lagi. Untuk memperlambat kebalikannya, kita bisa klik tombol atas. Nah, selain prompting secara otomatis ini, kita juga bisa prompting secara manual. Caranya gimana? Kita klik promptingnya tadi di stop dulu. Kemudian kita ke bagian scriptnya, terus kita scroll secara manual nih. Bisa menggunakan mouse atau touchpad di laptop saya ini. Jadi penggunaan teleprompter ini sesuai preferensi. Mungkin kalau pembaca berita, pembawa berita, biasanya mereka menggunakan prompting otomatis. Jadi tulisan otomatis bergerak dengan kecepatan tertentu, mereka baca. Atau mungkin kalau teman-teman ada production atau ada meeting dan butuh teleprompter, biasanya lebih memilih di scroll manual tanpa auto promptingnya dijalankan. Nah, sekarang sudah selesai pembahasan mengenai software teleprompter dan bagaimana cara pasang teleprompternya. Yang kita bahas ini kebetulan PT1200 dengan monitor ukuran 12 inch. Selain ini ada tipe yang lain. Di sini saya ada tipe PT3500, dia ukuran monitornya 15 inch. Bisa dilihat monitornya sedikit lebih besar ya, di ukuran 15 inch. Kalau yang tadi kita pasang bersama ini 12 inch. Dan di atasnya ini lagi ada 3700, dia ukurannya 17 inch. Yang membedakan antara 3 tipe ini itu yang pertama monitornya. Kemudian yang kedua jarak pandang talentnya. Jadi disesuaikan dengan jaraknya. Untuk yang PT1200 biasanya digunakan untuk jarak 2-3 meter. Kemudian untuk 3500 biasanya digunakan dengan jarak 4-5 meter. Dan di atasnya ini ada PT3700 dengan monitor 17 inch biasa digunakan dengan jarak 6-7 meter. Nah, cukup sekian pembahasan di video kali ini tentang teleprompter. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara pasang teleprompter dan bagaimana cara jalankan software teleprompter. Tapi tenang aja, bakal banyak video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Core Media dan jangan lupa untuk follow Instagram Core Media di @coremedia_id.
Sampai jumpa.